Kami, Tania Naftali Shanturi, Evan Gio Lumban Tobing, dan Arga Dirgantara akan menyajikan analisis film Pengabdian untuk Negeri dan kaitannya dengan nilai dasar ASN berakhlak. Mari simak video ini. Film dokumenter ini bercerita mengenai Sri Handayani, seorang pendidik yang pada saat film dokumenter ini dibuat, beliau berusia 50 tahun. Setiap hari, Ibu Sri bangun jam 3 pagi dan memulai pekerjaan lainnya di samping menjadi guru, yakni seorang penjahit. Penghasilan sehari-hari dari menjahit digunakan untuk menguliahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Sri berangkat ke sekolah pukul 6.45 pagi dan sampai di sekolah pukul 7.15. Pulang sekolah pukul 12.45 siang dan jarak dari rumah menuju sekolah adalah 5 km. Tapi karena jalan yang berkelok-kelok dan rusak, jadi kesannya terasa lama sekali. Mengajar di SD Pojok Kecil sejak November 2006, terhitung sudah 16 tahun. Total semua siswa dalam satu SD itu adalah 29 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pada sewaktu-waktu, Ibu Sri pernah mengikuti survei di lapangan yang sampai mengakibatkan rem pada sepeda motor Ibu Sri blong dan Ibu Sri jatuh berkali-kali. Ada juga suatu waktu saat cuaca sedang hujan, Ibu Sri jatuh dan meminta tolong. Ibu Sri tidak dapat berdiri saking licinnya jalan dan hanya dapat menunggu pertolongan. Pada tahun 2006, Ibu Sri lulus Diploma 2 dari Universitas Terbuka dan harus mencari sekolah yang tidak ada gurunya. Beliau mengikuti kepala sekolah yang pada saat itu adalah Pak Sugiarto. Beliau mengikuti Pak Sugiarto ke sekolah pojok kecil di Dusun Wates. Pada saat sampai di sekolah, anak-anak sudah menyambut gurunya di depan kelas. Dan ada pula anak-anak yang menegur, "Bu Guru, besok datang ke sini lagi ya." Hal itulah yang membuat Bu Sri berjanji pada dirinya sendiri ingin mengajar di sini supaya anak-anak terangkat pendidikannya. Menurutnya, dimanapun emas berada, emas tetaplah emas. Dan selama bapak atau ibu guru yang mengajar dengan ikhlas, anak itu pasti bisa mengikuti pendidikan yang ada. Anak-anak di Dusun Wates itu tidak memungkinkan kalau harus bersekolah dengan jarak yang jauh. Bahkan ada pula sebagian orang tua yang berpikir mending anaknya tidak usah sekolah daripada sekolah jauh-jauh. Jadi anak-anak itu setelah bangun tidur selalu berangkat sendiri, pakai baju sendiri, dan bahkan ada yang membawa adiknya yang masih kecil ke sekolah karena orang tuanya harus bekerja ke sawah. Namun Ibu Sri tidak mempermasalahkan hal itu. Ibu Sri dengan sabar membimbing mereka. Ibu Sri menuturkan kalau hanya mengandalkan gaji dari sekolahan, jelas tidak akan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan Bu Sri. Pada saat suami Ibu Sri meninggal, sempat terbersit keinginan Ibu Sri ingin pindah dari lokasi Dusun Wates. Namun, mengingat anak-anak kelas kecil tidak ada yang mengajar karena pada saat itu guru di SD Pojok Kecil belum banyak seperti sekarang, Ibu Sri mengurungkan niat itu dan bertekad bahwa sampai pensiun pun Bu Sri akan mengajar di SD Pojok Kecil. Beliau ingin menyumbangkan apa yang beliau bisa untuk pendidikan di Dusun Wates. Beliau berharap agar anak-anak di SD Dusun Wates dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang tertinggi dan berharap mungkin nanti mantan muridnya bisa mengajar kembali di desa Dusun Wates dan bisa membangun Dusun Wates dengan lebih baik. Beliau memiliki suatu moto yakni apa yang kita tanam saat ini, selama kita tanam kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian dari Allah. Nilai-nilai yang sesuai dengan berakhlak, berorientasi pelayanan. Bu Sri sangat paham bahwa masyarakat Dusun Wates butuh pendidikan yang lebih baik. Maka dari itu, beliau mengabdikan dirinya untuk mengajar di sana. Selain itu, Bu Sri juga melakukan perbaikan pendidikan di Dusun Wates secara berkelanjutan dengan mendidik anak-anak yang ada di Dusun Wates. Akuntabel. Bu Sri selalu datang tepat waktu dan mengajar dengan cermat.
Setiap hari beliau berangkat pukul 7 kurang seperempat dan sampai pukul 7 seperempat. Kompeten. Bu Sri senantiasa membantu anak-anak belajar dan menyebarkan ilmu yang beliau punya. Selain itu, Bu Sri juga mengembangkan skill lain selain mengajar, yakni menjahit. Harmonis. Bu Sri senantiasa mengajar tanpa memandang apa latar belakang dan apa pekerjaan dari orang tua para siswa yang dididik. Bu Sri memberikan ilmu yang bermanfaat kepada semua murid-muridnya. Selain itu, Bu Sri juga membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat di desa Dusun Wates. Loyal. Bu Sri senantiasa setia dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menunjukkan kecintaannya terhadap NKRI dengan mengajar anak-anak di pelosok negeri. Adaptif. Salah satu tantangan yang dialami adalah kurangnya penghasilan jika hanya mengandalkan dari mengajar. Maka, Bu Sri beradaptasi dengan menggunakan skill menjahitnya dan menjadikan menjahit sebagai pekerjaan sampingan dan menjadi pemasukan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolaboratif. Beliau senantiasa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mendukung pendidikan para murid di rumah. Hal-hal yang tidak sesuai dengan berakhlak. Kompeten. Bu Sri hanya mampu menempuh pendidikan sampai jenjang diploma 2 di universitas terbuka. Padahal, jika beliau mampu menempuh pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi, tentunya ilmu yang bisa disebarkan atau diajarkan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Kolaboratif. Bu Sri seharusnya bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan konten kreator seperti pembuat film dokumenter ini untuk membuka mata para penonton bahwa ada sosok guru yang teladan dan butuh berbagai macam bantuan di pelosok negeri. Adaptif. Ibu Sri belum menggunakan gadget dalam pendidikan di SD pojok kecil. Sebagai alternatif solusi peningkatan kompetensi Bu Sri Handayani, beliau dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya, pihak kampus nantinya bisa memaklumi kondisi beliau sehingga ada penyesuaian jadwal kuliah dengan beliau. Dampaknya, dengan pendidikan yang lebih tinggi, Bu Sri Handayani memiliki wawasan baru tentang metode mengajar, pengetahuan yang lebih luas agar siswanya mendapat ilmu yang lebih banyak lagi, serta beliau bisa mengajarkan pengalaman-pengalamannya sehingga para siswa bisa termotivasi untuk melanjut sekolah. Alternatif terkait masalah kolaborasi adalah beliau diharapkan mengomunikasikan situasi sekolah itu dengan pemerintah atau bahkan dengan campur tangan konten kreator. Melalui media sosial, orang lain bisa membuka mata terhadap sekolah-sekolah pelosok yang masih membutuhkan uluran bantuan fasilitas. Dampaknya, sekolah tersebut bisa lebih maju lagi dari segi fasilitas atau akses jalan ke sekolah tersebut dapat lebih aman dan nyaman. Keinginan guru-guru untuk mengajar atau keinginan murid-murid untuk belajar dapat meningkat. Di sisi lain, sebagai alternatif solusi terkait penguasaan teknologi, beliau dapat memulai secara perlahan menggunakan perangkat digital dan bagaimana cara mengakses internet. Kedua hal basic tersebut sudah bisa mengantar beliau untuk mempelajari hal-hal lain yang lebih kompleks, sebab internet menyediakan berbagai macam tutorial. Tentunya sekolah diharapkan mengusahakan dana kuota internet bagi guru. Dampaknya, siswa dapat lebih tertarik belajar sebab mereka menerima bentuk materi yang lebih bervariasi dan menarik, seperti gambar berwarna, audio, atau bahkan video. Hal baru ini akan menjadi pendorong bagi anak-anak di Desa Wates untuk giat sekolah.